Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah live kedua dari rangkaian acara Gebyar Hari Pi yang diadain dari tanggal 7 sampai tanggal 14 di acara puncaknya. Dan ini adalah live kedua setelah kemarin kita live bersama Mata Magis. Dan mohon maaf, nggak tahu kenapa kemarin tuh abis live itu ini apa namanya kan close live gitu ya, akhiri video ini kok error gitu, terus ditungguin terus nggak bener-bener sampai akhirnya gua back gitu ya, tapi tetap malah hilang, jadi nggak ke save yang kemarin itu, padahal obrolan yang sangat luar biasa di malam itu ya. Oke, sayang itu nggak ke save. Moga-moga yang malam ini dan seterusnya tidak ada kendala untuk nge-save video live kita ya. Oke, kayaknya udah langsung ketemu. Kita langsung panggil. Nyambung belum? Halo bro, assalamualaikum. Halo, halo, Halo halo. halo. Lagi di Dengar mana? suaraku? Dengeran. Oh, Malah suara gua nggak kedengeran ya kayak. Oh, denger merdu banget. Oh, luar biasa. Agak-agak fales sedikit loh tadi. Habis ngapain bro? Habis live di Kolen. Habis live juga. Iya. Jam pantesan mintanya malam banget. Gak apa-apa, tapi aku yakin kok teman-teman ini makin malam makin semangat ini, Mas Dika. Iya ya. Enggak, cuman guanya yang nggak semangat malam-malam. Enggak lah. Oke, kita ngobrolin temanya salah paham matematika. Emang bisa matematika ini salah pahamin? Aku suka yang salah paham gitu, Mas Dika. Iya ya, jadi rame ya. Ngangkat ini ya. Ngangkat viewers ya. Ntar klarifikasi. Klarifikasi, bener banget. Kayak salah paham yang baru ini kayaknya belum lama ya. Rame tuh. Bener. Apaan emang bener-bener apaan? Avenger. Enggak, aku Gimana, Ranger Mas? aja. Hah? Enggak, tadi kan bilang Avenger. Aku Ranger hitam. Kamu Ranger apa? Ketahuan banget umurnya ya. Ngaji matematika loh. Iya. Wih, luar biasa. Yang belum beli Kayaknya kita couple bisa DM, nanti kita bikinkan, oke? Oke. Itu emang matematika bisa disalahpahamin ya Mas ya? Oh, banyak ini. Banyak, Om. Banyak yang salah paham. Jadi matematika itu kurang lebih seperti apa ya? Wanita. Wis ya. Wis. Terus dibully lah kemarin tuh. Kapan ya? Udah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Aku kan ini nge-share ya pokoknya bikin quotes gitulah, membandingkan antara matematika dengan wanita, matematika dan wanita itu ya kadang-kadang sulit dipahami tapi sangat indah gitu dan lain sebagainya. Terus ada yang ini loh, ada yang marah loh sama gue loh. Oh iya lah. Ada masalah apa sih Mas Dika sama perempuan gitu? Kayaknya jelek-jelekin perempuan mulu gitu. Enggak, agak trauma jadinya. Semakin kompleks itu biasanya semakin rumit ya, tapi semakin canggih. Biasanya kan kayak gitu ya. Alat kalau semakin rumit, semakin kompleks kan berarti dia semakin canggih. Berarti secara tidak langsung perempuan itu canggih. Bisa multitasking. Aku iya benar. Goreng telur sama apa itu sama ngerebus, goreng telur sama apa itu cuci baju nggak bisa. Ya kalau nggak telurnya gosong ya bajunya yang nggak kecuci. Tapi kalau perempuan bisa goreng telur, cuci baju, campur sama ngurus anak, wah itu multitasking. Sama nonton sinetron wah bisa masuk tuh ya. Tapi ini kenapa kita bahas perempuan matematika? Ya kan
Kan matematika itu seperti seorang perempuan. Dia rumit tetapi sangat indah untuk dilihat. Oke, oke. Terbaik-baikin perempuan deh lagi ini biar nggak jadi masalah lagi. Bener-bener. Ini anu, Eh, Om, ente aku kawatan punya, mas giginya? kenapa? Enggak, Kawatan? Oh enggak. enggak. Ini aku punya beberapa materi yang tentunya seru banget, Om. Aku nggak pernah bahas ini di konten, jadi ini eksklusif, wes, eksklusif di live bersama kita ya, Angga dan Ngaji Matematika. Jadi Nggak dibahas tuh kenapa? Ntar dulu nggak dibahas tuh kenapa? 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 Jangan seolah-olah ini jadi eksklusif loh ya. Nggak dibahas tuh kenapa? Ini baru di sini. Karena jadi di konten belum ada, di YouTube belum ada, TikTok belum pernah aku bahas. Jadi hari ini aku bakal bahas. Karena nggak naikin insight ya. Ah, kenapa? Karena nggak naikin insight ya. Apa tuh? Apa aja tuh? Jadi kita live dulu, materinya aku bahas, nanti baru aku masukin ke konten. Lihat dulu pergerakan. Oke. Chatnya rame. Sama aja. Apa tuh salah satunya? Salah satunya apaan? Oke. Yang perlu aku bahas ini soal SD. Wah, ini kalau kita bahas soal SMA, biasanya kan yang SD bingung, yang SMP bingung. Kalau kita bahas soal SMP, yang SD bingung. Sekarang kita bahas soal SD aja. Jadi gini, aku ngasih tebakan dulu ya, Om, ke teman kita. Nanti teman-teman jawab di chat ya. Jawab di chat ya. Boleh. Oke, nanya juga boleh nanya. Ntar gue bacain. Siapkan alat tulisnya. Tapi ngitungnya nggak ribet kok. Siap ya. Simak baik-baik soal dari Kak Angga. Jika pada suatu jalanan lurus yang memiliki panjang 120 meter, ditanami pohon dengan jarak setiap pohonnya adalah 30 meter. Ada berapa pohon yang bisa ditanam di jalan tersebut dengan mengabaikan lebar pohonnya? Silakan teman-teman ya, dijawab di kolom chat. Ada berapa pohon yang bisa ditanam di sebuah jalan lurus sepanjang 120 meter? Kalau jarak setiap pohonnya itu adalah 30 meter dan kita mengabaikan lebar pohon. Nah, 5 pohon. Oh 5, ini pohonnya siapa? Nggak apa-apa, ini bebas. Nggak apa-apa, bebas. Salah itu biasa dalam belajar ya. Jangan takut salah, nggak masalah. Nggak tahu, ding. langsung minder di komentarin. Jangan gitu dong. Ayo 41. Aku ulangi teman-teman. Panjang jalannya itu 120 meter. Jarak setiap pohon itu 30 meter, bukan 3 meter ya, 30 meter. Ada berapa pohon yang bisa ditanam? Dengan 39. Pohon. Oke. 5, dari sini kita sudah lihat sih ya, jawabannya beragam ya, Mas Dika. Dika. Ini aku panggilnya apa? Yes, Pak D. Mas. Ini jawabannya beragam banget. Ada yang 5, ada yang 4. Kita ambil yang 41. 5 dan 4. Artinya ada dualisme di sini ya. Ada penganut mazhab 4 pohon, ada penganut mazhab 5 pohon. Sekarang yang benar yang mana sih sebenarnya? Nah, ini yang aku maksud sebagai kesalahpahaman dalam matematika, gitu ya. Jadi, teman-teman, matematika itu bukan hanya tentang perhitungan ya. Bukan hanya tentang membagi, mengali, menambah, mengurang. Tapi tentang logika, itu yang paling penting. Dan itu yang sering dilupakan oleh teman-teman kita. Jadi mereka melupakan logika dan langsung menghitung. Padahal, kalau kita gunakan logika, soal ini itu punya 2 jawaban yang sama-sama benar bergantung alasannya. Gitu kan? Pasti kalau yang ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Kapan sih kita jawabnya 4? Bentar, aku kasih gambar. Andaikan di live bisa share screen ya, enak paling. Saya ntar, aku gambarin. Oke, tadi kan panjangnya 120 ya, 120 anggap 5 bener 5 ya. Ya, nah,
120 meter. Oke. Ini panjangnya. Kemudian jaraknya 30 meter. Anggap ada pohon di ujung. Di ujungnya. Jaraknya 30. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Ini berarti ada berapa pohon? 5 pohon. Oke. 5 pohon. Ada 5 pohon. 120 meter. Setiap pohonnya 30 meter. Tapi ini kita jawab ketika kita hanya menggunakan proses perhitungan secara matematis. Dan kita melupakan logika kita. Karena kalau kita gunakan logika kita, nah ini bagus banget jawaban dari Riana Risan. Nah, ini juga salah satu yang benar juga. Cuman tadi Kak Angga sudah ngasih keterangan ya, bahwa lebar pohon diabaikan. Nah, ini ada jawaban yang bagus banget dari Benin Clearista Wicaksana. Kalau pohonnya nggak dari ujung bisa 4. Nah, bener banget. Jadi kalau pohonnya nggak dari ujung, itu jawabannya bisa 4. Kalau nggak percaya, coba aja ya. 120 meter, pohonnya nggak di ujung nih. Ya, 30, 30, 30, 30. Maka jawabannya adalah 4 pohon. Artinya ada 2 jawaban yang benar. Bergantung alasannya. Ya kan? Bergantung alasannya. Berarti yang Kak Angga tekankan di sini adalah matematika itu bukan dua jawaban itu. Terus gimana nih Kak? Yang salah ini soalnya atau yang jawab? Kalau Kak Angga mengatakan bahwa yang salah paham ini nggak ada sih ya. Soalnya pun nggak salah. Kenapa? Karena dia bisa dijawab 2 cara. Yang jawab pun juga nggak salah karena punya alasan masing-masing. Biar lebih aman, kalau misalkan teman-teman pengen jadikan ini sebagai soal, misalkan ya, entah soal kuis atau mungkin teman-teman ini ada yang guru, atau mungkin ada yang mahasiswa untuk tugasnya, yang paling benar adalah ketika kita menggunakan pertanyaan seperti ini. Ada berapa banyak pohon minimal? Nah, itu baru jawabannya tunggal. Ya kan? Itu baru jawabannya 4. Kalau pertanyaannya ada berapa banyak pohon minimal dan kita jawabnya 5, itu jelas salah. Ya kan? Karena minimalnya kan 4. Nah, itu. Tapi kalau nggak ada keterangan berapa banyak pohon minimal, itu jawabannya bisa 2. Bisa 4, bisa 5. Atau bahkan kita nggak bisa jawab kalau nggak ada keterangan lebar pohon diabaikan. Gitu. Jadi, selama ini ketika kita SD, itu kurang diajari seperti itu sih. Jadi cuma diajari perhitungannya aja ya kan. Cuma diajari perhitungannya, kemudian langsung dibagi gitu kan. Itu. Minimal 0. Bener sih, minimal 0 juga bener ya. Minimal 0 karena nggak mau nanam misalnya. Oke. Logis. Kadang-kadang antara logis sama matematis itu ini ya agak kurang bisa dipadukan gitu. Karena kadang-kadang secara logika ya bener tadi 0 juga bisa. Kalau dianggap secara logika kan ya kita nggak mau nanam pohon, ngapain disuruh nanam pohon gitu soalnya. Tapi kan kadang-kadang ya termasuk ini loh kemarin kalau kita belajar kayak logika matematika gitu. Kan itu kadang-kadang ada ini ya, ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya nggak apa sih namanya itu, ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya dalam kenyataan itu nggak benar gitu. Lah cuman kan kita harus menganggap itu benar gitu. Kita harus ngabain kebenaran dalam kenyataan. Nah kadang-kadang kayak gitu gimana Mas? Kenapa? Saya nggak fokus. Ulangi. Kan ini kadang-kadang tuh secara logis sama secara matematis kalau kita suruh ngitung-ngitung gitu, itu kan kadang-kadang juga emang nggak sinkron. Kayak misalkan logika matematika, aku tadi ngambil contohnya di logika matematika, itu kan kadang-kadang ada pernyataan yang aneh gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau kita minta menarik kesimpulan dari 2 hal ini, itu kita diminta menarik kesimpulan dari 2 hal ini, yang kemana kesimpulannya itu jadi aneh gitu loh. Nggak logis, tapi secara matematisnya benar gitu. Ya. Itu gimana Mas? Nah, jadi menurutku ya gitu, aku nggak tahu sih jawaban realnya dari para tokoh seperti apa, cuman kalau dari pendapatku, dan aku yakin pendapatnya Mas Dika juga, bahwa matematika itu nggak bisa dipisahkan dengan logika. Jadi sebenarnya logika kan di atas segalanya kan. Logika kan, intinya matematika kan masuk di logika. Jadi kalau selama kita hitung menggunakan konsep matematis dan
konsepnya bener tapi ternyata di pernyataannya itu kurang tepat atau mungkin aneh, ya berarti kita nggak bisa pakai itu gitu kan. Karena kan logika kan di atas matematika. Jadi kita tetap gunakan logika kita. Intinya semua pelajaran di matematika sebenarnya kan bisa di logika gitu kan. Bahkan hal abstrak pun kalau kita visualkan itu kan bisa di logika, bisa dicerna. Gitu Mas Dika. Nggak jadi Mas. Iya, iya, iya. Oh iya Pak Dik, siap. Kan emang gitu, kadang-kadang kita ya tau lah kerjain soal matematika itu kadang-kadang pernyataannya aneh-aneh. Kayak kalau di logika matematika sih harusnya nyambung kalimatnya dengan masalah penarikan kesimpulan itu dengan kalimatnya harusnya nyambung gitu, harus sesuai juga dengan kenyataan karena kan itu kalimatnya kan bisa dinilai benar salahnya dong. Karena sebelum kita narik kesimpulan kan kita belajar juga tentang nilai kebenaran gitu ya. Nah, itu nilai kebenaran itu kan kadang-kadang juga sesuai dengan logika dan kenyataan sebenarnya. Kayaknya sih gitu ya. Jadi logika itu juga harus tetap di ini. Makanya Soalnya kita kan kalau kayak belajar gini, logika matematika yang pertama belajarnya tentang apa namanya nilai kebenaran suatu kalimat dan lain sebagainya gitu ya. kayak gini nih teman-teman, coba kalian jawab ya, simpulan dari dua premis ini apa sih? Premis yang pertama, jika aku lapar, maka aku makan. Premis kedua, jika aku makan, maka aku kenyang. Maka simpulannya kayak gimana tuh teman-teman? Iya, nah itu. Ya, jadi Tapi itu kalau itu masih dua pernyataan benar ya. Maksudnya mm, jika aku lapar aku makan, jika aku makan maka aku kenyang gitu. mm. Jadi Itu kan kalau kita dua premis yang benar sebenarnya. Kalau secara nilai kebenarannya ya. jadi kalau kita simpulkan kan Tapi jadi jika aku lapar maka aku kenyang gitu kan kalau kita pakai. Tapi ternyata enggak kan. Jadi kayak aneh gitu kalau dipakai. Jadi memang kita enggak selalu bisa pakai itu gitu kan. Ya karena kan ini apa silogisme kan juga nggak selalu ini. Kadang-kadang kita gampang loh menyesatkan seseorang lewat silogisme loh. Bener. Makanya kayak Pemikiran aneh-aneh itu kan ngambilnya dari silogisme yang ditabrak-tabrakin gitu. bener. Kayak metode cuci otak gitu kan. Kayak terorisme itu kan sebenarnya kan pakai logika matematika semua kan. Sok-sokan padahal aku nggak pernah tahu. Cuman iya beneran. Dan ini aku ngebahas logika matematika itu udah untuk ini loh, untuk membuktikan kesalahan orang-orang ateis malah dulu. Sarak. Tahun Ini 2000. share nih Mas Dika. Yuk, Mas Dika share. Dulu itu kan kayaknya dulu itu kan orang ateis itu sering ini ya, sering mengibaratkan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu dengan asumsi misalkan segala sesuatu yang nggak terlihat itu nggak ada gitu. Nah, terus premis keduanya kan Tuhan itu nggak terlihat. Kemudian kita kan punya kesimpulan berarti Tuhan itu nggak ada gitu. Nah, tapi kita kan lupa sebelum kita ngomongin penarikan kesimpulan itu, kita ngobrolin tentang nilai kebenaran sebuah kalimat gitu. Nah, permasalahannya ada di premis pertama. Premis pertama segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah, itu yang keliru kan. Kan itu yang sering-sering dipakai orang-orang ateis dulu itu untuk bahwa Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak terlihat. Kalau Tuhan ada, mana buktiin kayak apa bentuknya gitu. Nah itu kan ada satu premis yang memang secara nilai kebenarannya nggak tepat gitu. Jadi ya penarikan kesimpulannya juga nggak tepat. Jadi ada secara ketidaktepatan itu ada yang dari situnya, dari ada premis yang secara sekilas itu kayak bener gitu. Tapi kalau kita teliti lebih dalam itu nggak bener gitu. Nah, tapi problemnya kan di kalimatnya Angga tadi ini itu dua premis yang kalau kita nilai kebenarannya itu sama dong. Berarti sama-sama benar. Cuman penarikan kesimpulannya yang berbeda. Nah, ini kan karena jadi problem baru lagi nih. Iya. Mematahkan teori saya ini jadinya. Oke. Ini keren banget sih yang dijelasin sama Mas Dika. Aku kayak langsung terbelalak. Ini serius ini bagus banget. Itu kayaknya itu aku bahas dari 2018 loh. Anda baru terbelalak hari ini. Enggak, berarti scrollku itu kurang ke bawah berarti ya. Oke, aku juga punya banyak sih yang perlu aku share ya dari ini, kayak kesalahpahaman yang sering terjadi. Bahkan kemarin ya Mas Dika ya, pasti sudah tahu juga ya Mas Dika, konten yang lagi viral itu yang 1/3 dikurangi 1/6 itu loh. Nah itu kan rame banget ya, kayak
ya ampun kayak miris banget loh. Sebagai seorang guru matematika dan mungkin Mas Dika sebagai yang terjun di dunia matematika kan, kayak miris banget bahwa itu kan apa ya, operasi yang standar banget gitu ya. Itu kelasnya SD lah, kelasnya SD kelas Iya bener. berapa lah. Tapi surveinya emang gitu loh Mas. Anak SMA itu kalau disurvei ya, itu kebanyakan emang nggak paham materi tentang pecahan. Nggak Oke. paham materi pecahan. Itu terjadi di anak SMA. Makanya guru kimia itu bingung ini gimana kita mau ngajarin guru fisika apa Iya. guru kimia itu pernah ada yang bilang ini gimana kita mau ngajarin ini kalau matematika secara itunya nggak beres padahal itu udah di SD itu harusnya udah beres itu. Dan itu kayak jadi efek domino ya kan, kayak jadi efek Heeh. domino. Jadi basicnya kurang kuat di pecahan, padahal pecahan kan dipakai terus kan, dipakai di Iya. SMP, dipakai di SMA, bahkan nggak cuma di matematika, dipakai di fisika, kimia, akhirnya kayak jadi efek domino. Makanya aku kayak miris gitu loh, kayak selama ini mungkin kita terlalu mementingkan soal hot sampai lupa dengan konsep basic ya kan, konsep yang besar banget. Kita terlalu mengejar hot, padahal yang diteskan kan tes basic itu untuk mengukur kemampuan matematika kan, kemampuan literasi numerasi kan sebenarnya basic, cuman dikemasnya dalam bentuk hot. Karena yang selama ini, mohon maaf, kayak mungkin teman-teman salah paham gitu ya. Mohon maaf, aku nggak nyinggung guru, bukan berarti kok aku pinter, nggak. Kita sama-sama belajar, cuman aku cuma share dari pengalaman pribadi ya, bahwa mungkin selama ini teman-teman itu salah paham. Kenapa? Yang dimaksud soal HOTS itu selalu soal yang sulit, yang hitungnya ribet. Padahal kan enggak ya. HOTS itu kan proses berpikirnya kan ada di C4, C5, C6 gitu ya. Kita nggak perlu bahas ini. Jadi HOTS itu sebenarnya nggak selalu soal yang sulit, ribet, rumit. Bahkan soal yang basic pun bisa jadi HOTS selama melibatkan proses penalaran gitu kan, kemudian evaluasi dan sebagainya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah, yuklah sebelum kita ke soal yang ribet-ribet itu kita benahi dulu dasaran kita, basic kita. Jadi kayak teman-teman UTBK itu kan, aku kan juga bimbel UTBK gitu ya, dan juga mungkin kayak waktu dulu ketika sekolah itu kan juga banyak teman-teman yang pengen belajar bareng. Itu kayak mirisnya, kenapa ketika mau UTBK itu baru kayak pengen belajar materi dasar, ya kan? Sering kan mungkin Mas Dika menemui itu, kayak UTBK tinggal 3 bulan lagi dan baru buru-buru buat belajar materi dasarnya. Kak, bisa belajar sejak dasar nggak? Ya ampun, itu udah bukan waktunya gitu loh. Kalau mau UTBK ya udah nggak waktunya belajar dasar, tapi udah ke materi-materi yang akan dikeluarkan itu ya kan. Malah kalau tinggal 3 bulan itu harusnya kan full latihan soal, harusnya kan materi udah pas tinggal pulang. Tapi apa yang terjadi? Karena ya itu dasarannya itu kurang kuat, akhirnya ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi teman-teman mumpung masih belum kayak ini kan kebanyakan mungkin SMP SMA ya, mumpung masih belum expired atau mungkin mendekati ujian-ujian, yuk mulai sekarang nggak ada salahnya kalian belajar konsep dasar. Walaupun nggak ada ulangan, nggak ada tugas, udahlah kalian buka-buka scrolling konsep-konsep dasar seperti pecahan, kemudian perpangkatan, aljabar, karena itu bakal dipakai terus teman-teman. Nggak ada ceritanya aljabar cuma dikeluarkan di bab aljabar, nggak. Setelah itu bakal dipakai terus. Tuh. Minum. Ya sih itu. Jadi kadang-kadang emang di ya ini sih ya di SD aja kadang-kadang emang nggak selesai gitu kadang-kadang pembahasan itu ya nggak tahu sih nanti kan kita kalau ngobrolin tentang itu kan panjang tuh tentang sistem pendidikan kurikulum macam-macamnya tugas guru dan anythingnya lah itu jadi lebih rumit lagi emang aku tuh sempat mikir emang bikin kelas ini kali ya belajar matematika dari dasar kenapa karena emang tapi pelajarannya itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan sekolahan ya kita abaikan lah maksudnya dalam kelas itu kita abaikan Anda kelas berapa Anda ada lagi belajar apa di sekolah gitu itu coba diabaikan nah kita fokus dari awal dah banget gitu untuk ini lagi apa namanya kita belajar dari dasarnya lagi nah tadi ada pertanyaan bagus tuh apa namanya terus belajar dari basic itu gimana maksudnya terus gimana caranya gitu. Oke.
Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pengen belajar dari basic, itu ada beberapa materi yang menjadi kayak materi inti lah yang bakal kita pakai terus. Jadi kalian breakdown dulu, apa aja sih materi yang kalian masih belum menguasai. Itu kan yang tahu diri sendiri ya kan. Kayak misalkan kalian tulis semua deh, tulis semua materi-materi dasar matematika, seperti pecahan, kemudian operasi bilangan bulat, kemudian aljabar, dan seterusnya. Itu kalian daftar semua. Kemudian kalian checklist apa yang sudah kalian pahami. Ya kan? Apa yang sudah kalian pahami. Artinya kalian kuasai. Kalau misalkan operasi bilangan bulat, kayak 5 dikurangi negatif 3, kemudian 17 dikurangi negatif berapa tambah berapa. Itu kalau kalian ngitungnya masih kayak mikir lama, oh itu berarti masih perlu belajar. Itu kalian checklist. Oh ini perlu belajar. Kemudian kayak pecahan, penjumlahan misalkan. Kalian masih ngitungnya itu masih lama. Kemudian kayak lebih besar yang mana itu masih mikir lama, membandingkannya susah. Itu berarti itu kalian checklist, berarti perlu belajar lagi. Kayak gitu sih untuk mendiagnosa mana yang perlu dipelajari. Saya yakin ketika setiap orang itu belajar dari konsep dasar, bahkan nggak nunggu harus ulangan dulu atau mungkin tugas dulu, itu nilai matematikanya itu akan gimana ya? Akan ngikut dengan sendirinya. Kayak saya ya, karena saya kan guru, jadi bener-bener tahu real di lapangan kenapa sih kok matematika itu dianggap susah, kemudian nilainya semacam kayak ukuran sepatu, maybe seperti itu. Itu kenapa? Karena masalah utamanya bukan nggak paham di konsep, Mas Dika. Jadi ketika kami terangkan itu ya, mereka paham. Pitagoras itu seperti ini loh. Jadi sisi miring kuadrat itu penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya loh. Itu mereka paham. Tapi kenapa salah? Karena di proses perhitungannya loh. Berarti kan kalau kita ukur konsepnya mereka paham, materi Pitagoras mereka lulus. Tapi yang nggak lulus adalah materi penjumlahan, kemudian kuadrat, akar, operasi bilangan bulat, kan di situ. Itu masalahnya gitu. Kayak mencari misalkan bangun ruang sisi lengkung yang sekarang kelas 9, mencari luas permukaan. Mereka tahu, rumusnya tahu, cara mencarinya tahu. Kenapa salah di proses perhitungannya? Pengurangan positif dengan negatif misalnya, atau mungkin yang lain. Berarti kan apa? Berarti yang salah adalah materi dasarnya. Konsepnya paham, dasarnya nggak paham. Nah, itu teman-teman. Jadi, kenapa Kak nggak bilang belajar dari dasar, dari konsep awal yang benar-benar basic, itu biar secara tidak langsung nanti pasti nilai matematika kalian akan ngikut. Karena dasarnya diperbaiki, tinggal nanti konsep itu di pertemuan ketika di sekolah itu kita dapat. Tapi kalau dasar kan kita nggak dapat. Kalau guru jelasin dari dasar, itu kasihan yang sudah paham. Jadi nungguin kan, materi nggak habis. Makanya kalau matematika dasar itu mau nggak mau memang harus belajar sendiri. Nah itulah kenapa Kak Angga bilang, yuk mandiri, belajar sendiri, mulai dari sekarang nggak usah nunggu ulangan, tugas. Nanti pastilah nilai akan terangkat dengan sendirinya. Gitu. Iya, ya harusnya kalau mau belajar dari dasar balik ke sekolah ke SD ya. Ke SD lagi gitu. Oh, baru belajar dari dasar lagi. Tapi problem kita belajar dari dasar itu yang pernah aku dapat ya dari beberapa sharing itu adalah emang kadang-kadang anak kecil, anak SD itu kan belum waktunya untuk, makanya fokus ke anak SD itu penting banget. Makanya aku tuh respect banget sama guru-guru SD gitu. Dan aku pun kalau disuruh ngajar anak SD gitu, Mas tolong ajarin dong anakku. Aku selalu nanya pertama adalah kelas berapa. Itu kalau udah masih jawab SD, oh mohon maaf, males. Nggak ngomong males sih, ngomongnya menolak lah intinya. Karena apa ya, ngajarin anak SD itu butuh ketelatenan khusus gitu. Dan butuh ilmu yang lebih tinggi. Jadi ngajar anak SMP, ngajar anak SMA itu gampang lah sebenarnya. Tapi ngajar anak SD ini loh yang susah gitu. Nah, kadang-kadang anak SD itu kadang-kadang anak SD itu belum waktunya untuk diajarin yang abstrak-abstrak, tapi udah kemudian diajarin secara abstrak gitu. Termasuk ya kita kalau ngajarin pecahan aja gitu. Pecahan juga kadang-kadang kita langsung pakai 1/3, 1/4 gitu. Itu kan udah abstrak kan. Nah cuman problemnya dia di SD itu udah seperti itu. Nah, harus diancam ya. Ngajar anak SD kenapa harus diancam? Nah, kadang-kadang juga kenapa orang merasa matematika sulit itu kan karena
ini ya karena mereka menganggap matematika itu eh, tidak menyenangkan biasanya. Ada yang kayak begitu. Kenapa tidak menyenangkan? Karena mereka punya pengalaman yang buruk terhadap matematika. Nah, salah satunya itu mungkin diancam-ancam Ya, gurunya ya di SD ya. tapi memang aku setuju banget ya kayak pernyataan dari Mas Dika tadi bahwa guru SD itu susah loh. Maksudnya susah adalah itu menurutku kalau misalkan guru itu dinilai dari tingkat perjuangannya itu yang paling berat nomor satu guru TK ya kan, guru TK, nomor dua guru SD. Malah semakin tingkatnya semakin tinggi itu malah semakin perjuangan semakin nggak susah loh teman-teman. Jadi jangan remehin guru SD. Jadi guru SD itu susah banget. Kenapa? Karena bayangin ya, guru SD itu harus bisa banyak mapel ya kan, matematika, dan itu semuanya dasar-dasar matematika, IPA dan sebagainya. Makanya kayak kalau misalkan dimintai pendapat harusnya kayak materi matematika di SD itu yang mengampu harusnya guru lulusan matematika harusnya sih kalau aku loh ya. Karena apa? Karena matematika itu salah satu materi yang penting banget di basicnya. Jadi kayak kenapa sering los ya kita nggak bisa nyalain guru SD, nggak bisa kita serta merta nyalain guru SD karena guru SD sudah sangat banyak materi yang diampu ya kan, dan mengendalikan kelas kan juga lebih susah dibandingkan SMP SMA. Makanya aku setuju banget ketika guru SD yang matematika itu guru khusus kayak bahasa Inggris gitu kan khusus ya kan, bahasa Inggris di SD kan ada guru khususnya, agama kan ada guru khusus, olahraga guru khusus. Kenapa matematika nggak guru khusus gitu? Padahal matematika juga basicnya itu harus dipegang. Karena kadang berbeda loh perlakuan guru SD walaupun mungkin jago matematika dengan guru matematika yang asli itu udah beda. Pendekatannya udah beda, konsepnya udah beda itu. Nanti efeknya adalah ketika masuk SMP, SMA itu baru terasa. Walaupun kadang kelihatannya bisa, tapi konsepnya nggak kepegang itu yang perlu kita perbaiki sih mungkin. Nanti kalau Mas Dika jadi Menteri Pendidikan ya, itu PR ini mungkin jadi amin gitu loh, jangan ya. PR ini mungkin bisa itu direalisasi ya. Ya kalau nggak ada anggarannya juga nggak bisa terrealisasi. Karena guru SD itu banyak yang guru honorer loh. Dan guru honorer itu kan ya segitu-gitu juga. Nah, anggaran itu juga penting. Keseringan maksa buat paham tapi lebih ke konkret. Oh ya, iya anak SD itu. Gimana? Aku juga pengen share nih Mas Dika dan teman-teman juga. Mungkin bisa jadi ilmu tambahan buat kita ya. Ini yang tahu ini adalah aku yakin semua guru tahu ini. Guru, terus jurusan psikologi itu pasti tahu ini. Jadi kenapa sih anak kita itu kok atau teman-teman kita itu kok takut salah? Kan sering ya kayak gitu kan. Biasanya ayo siapa yang mau di depan itu kayak kamu aja gitu. Kemudian yang mau deg-degan ya nunduk itu kenapa? Itu sebenarnya bekal yang didapat mereka ketika masih kecil. Jadi kalau anak kemudian melakukan kesalahan, terus kamu salah, kemudian ini nggak bener, atau mungkin kayak diancam ya, ayo kalau nggak mau maju nanti artinya apa? Itulah yang menyebabkan seorang manusia itu menjadi takut salah, ya, menjadi takut salah. Trauma ya, ada kayak trauma. Apa-apa dilarang, dikit-dikit dilarang. Akhirnya apa? Trauma itu dibawa sampai dia dewasa. Akhirnya kayak mau ngapa-ngapain takut, gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin di sini ada yang dari guru atau mungkin punya adik atau mungkin sebagai orang tua, kita kayaknya nggak perlu ngancem-ngancem. Belajar pakai ngancem itu udah nggak zaman. Efeknya ada efek samping lah. Jadi sebisa mungkin kalau kita pengen mencerdaskan anak itu jangan ada efek sampingnya, atau cari yang efek sampingnya paling sedikit. Oke, mungkin dengan mengancam itu bekerja, ya kan? Diancam itu langsung diem. Anak SD pasti takut kan diancam, ya kan? Orang kita dewasa lebih gede ya pasti takut anak SD. Tapi apa yang terjadi itu efek sampingnya ke depan. Jadi dia jadi takut. Apa-apa takut. Jadi kenapa sih kok kalau kita lihat aku nggak bandingin ya. Cuman berat pelajaran aja yang positif kita ambil. Kenapa sih orang luar negeri kayak Jepang misalnya, mereka nggak takut, mayoritas kayak berani banget gitu loh, mencoba hal baru gitu kan, berani banget. Kenapa? Karena memang dari kecil mereka diajari untuk berani, gitu ya. Berani mengambil hal baru atau mungkin melakukan kreativitas, nggak dilarang. Nah gitu. Tapi kalau kita dilarang terus,
Kadang emang ini sih kayak apa ya? Makanya aku tuh sering bilang kalau salah satu guru itu yang ilmu yang perlu untuk dipelajari guru atau calon guru paling adalah psikologi pendidikan. Dan itu kan diajarin di kampus, tapi kan ya taulah SKS-nya sedikit sekali daripada skill-skillnya. Padahal itu aku rasa paling ini loh, paling paling penting bagi seorang guru karena kalau materi itu bisa dipelajarin ya. Kalau kita ngomongin ya ini antara setuju nggak setuju matematika itu matematika kan ya gitu-gitu aja itu artinya ya kita belajarin bisa lah cuman kalau kita ngadepin orang itu kan bukan ilmu sains lagi tapi itu kan ada sains juga ya sains sosial sains tapi itu kan ilmu sosial gitu loh kita ngadepin manusia gitu nah ini kan perlu perlu ilmu yang lebih tinggi lagi gitu daripada sekedar ngadepin apa namanya soal-soal materi pelajaran dan lain sebagainya makanya jadi ini belajarin tentang psikologi pendidikan lah itu penting banget itu aku ngerasanya sih itu tuh jadi hal yang penting karena kalau ada anak nih jawab salah gitu terus dimarahin gitu itu apa ya mental block gitu loh jadi ya udahlah gitu salah itu tapi kalau misalkan guru wah hampir gitu ini dari Bang Panji nih aku pernah nonton salah satu show-nya beliau jadi ini gitu kalau anak jawab salah misalkan itu jangan ngomongin salah tapi ngomongnya hampir karena kalau hampir kan secara logisan oh iya hampir hampir apa ya gitu mikir lagi gitu tapi kan kalau udah salah oh ya salah ya udahlah gitu nah jadi mental block begitu makanya kita itu jadi kadang-kadang jadi guru itu perlu ini ya perlu tidak mempermasalahkan sesuatu yang salah secara berlebihan gitu kalau kata Pak Toha tuh ini kesalahan itu tidak bisa ditoleransi tapi harus diapresiasi Bener. Bener banget. karena Bener banget. karena kan itu karena salah itu bagian dari pembelajaran sebenarnya. Hmm. Aku juga mau share ini. Ketika aku ngajar ya, ketika belum pandemi, dulu kan kayak ulangan itu kan pakai kertas gitu kan. Ulangan kan pakai kertas. Terus nilainya dibagikan. Aku sebagai guru, pastilah ada namanya di kelas itu ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah gitu kan. Ada yang nilainya kayak 40, 50. Tapi ini mungkin bisa jadi pengalaman juga ya buat teman-teman. Jadi yang aku berikan ke siswa itu bukan hanya nilai. Jadi selain nilai, misalkan ada nilai 59, itu pasti setiap anak itu aku kasih catatan. Jadi kayak setiap ulangan itu aku kasih tulisan gitu. Jadi yang aku tulis di situ adalah sisi-sisi positifnya dia dan sisi yang bisa ditingkatkan. Kayak misalkan si Alek gitu ya, si Alek nilainya 59, sisi positif. Kamu sudah bagus nak dalam mengerjakannya, caramu sudah runtut. Saya lihat beberapa hari terakhir kamu juga usaha maksimal. Nilai ini hanyalah nilai hasil jawabanmu, bukan nilai prosesmu. Kalau nilai prosesmu saya tulis di bawah yang lebih besar. Nilai prosesmu adalah 92. Jadi, yang 59 itu aku tulis kecil, dan itu yang aku masukkan di raport. Tapi, yang Alek itu bacanya adalah fokusnya di 92-nya. Dan apa yang terjadi? Di kelas itu nggak ada yang namanya anak yang insecure. Aduh, nilaiku jelek. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, intinya semua anak di situ menganggap bahwa dirinya hebat. Jadi, aku pengen menanamkan bahwa setiap anak itu hebat. Ya, setiap anak itu hebat. Bukan, kalau misalkan nilainya masih jelek, itu berarti bukan karena dia bodoh, tapi bisa jadi itu bukan di ranah kecerdasannya, atau bisa jadi dia belum menemukan cara yang paling tepat. Itu aja masalahnya. Jadi nggak ada yang namanya anak bodoh. Makanya kalau aku ngajar, itu nomor satu bukan matematika yang aku ajarkan, tapi membentuk moral mereka, mental mereka. Pokoknya kalau pertama, pasti tahu lah ya murid-muridku, itu kalau belajar sama Pak Angga, mereka kan nyebutnya Pak ya. Kalau sini kalian manggil Kak aja ya. Mereka kan nyebut Pak Angga. Itu mereka pasti tahu lah. Pertama itu aku nggak nyentuh matematika, tapi ke mental, spread gitu ya. Aku ajari intinya gimana agar kalian nggak takut salah, kalian berani, kalian mau gerak terus, mau berlari, mau melakukan lompatan, itu matematika nanti akan ngikut. Itu yang paling aku tekankan. Itu. Jadi intinya, yaitu kayak yang paling penting adalah gimana cara kita punya rasa semangat yang dikendalikan oleh mental itu. Percuma kok kita kemampuan matematika kita tinggi, IPA tinggi, karena nanti yang dipakai setelah kita lulus untuk bekerja, untuk terjun ke dunia yang sebenarnya itu bukan nilai kita. Enggak bakal kan kita kayak misalkan nih, mau terjun ke masyarakat, nilaimu dulu berapa kan nggak mungkin. Tapi yang dipakai adalah soft skills kan. Kayak
gimana sih cara kita bersosialisasi, atau mungkin sekuat apa sih mental kita dalam menghadapi kegagalan, kan yang dipakai itu yang menentukan kesuksesan. Itu yang Oh. paling penting itu. Justru banyak apa ya, aku tuh ngerasa banyak ilmu di sekolah yang banyak nggak kepake dalam kehidupan, tapi banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita butuhin tapi nggak diajarin di sekolah gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, kurikulumnya gimana gitu ya, karena kan kita di nggak tahu deh, itu nanti kita agak-agak ini lagi bahasanya ya. Jadi ya itu sih kayaknya kesalahan itu seolah-olah ini loh jadi sebuah aib gitu kalau zaman sekarang itu. Jadi orang tuh takut salah dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang aku tuh ngerasa ini aja dah, apa ya, nggak ngerasa pinter gitu loh. Karena kalau kita ngerasa pinter kadang-kadang takut salah dong. Salah satunya biasanya kalau kita takut salah itu karena kita udah ngerasa pinter gitu. Tapi kalau kita ngerasa bodoh terus gitu ya, terus kita ngelakuin satu kesalahan, ya udahlah, ya udah biasa aja gitu, karena ya namanya juga orang bodoh gitu. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu terus berhasil lah, luar biasa ya, gue tuh bisa berhasil ya. Nah, itu kadang-kadang bisa bikin jadi semangat juga. Jadi kadang-kadang apa ya, kayak banyak hal yang ini sih, miss ya paham juga sih, karena banyak guru, terutama di guru-guru ini banyak yang ini juga dikejar target di anim pengawas dan lain sebagainya ya. I know itulah. Iya, ya, paham. Aku juga terjun di situ. Kadang-kadang ada dilemanya juga seorang guru. Makanya kudu ada guru-guru yang berani. Makanya kayak aku mengutip dari kepala sekolahku dulu ya, Bapak Najib gitu. Aku senang banget kutip kata-katanya. Jadi bahwa guru itu yang paling penting adalah guru yang berarti guru, kan kayak gitu ya. Karena tugas sebanyak apapun kalau dia berarti guru pasti bisa untuk murid-muridnya. Karena aku kalau capek itu ya Mas Dika, capek banget itu, kayak wajar lah ya, namanya orang kerja ya, ngajar itu kan capek ngomong terus. Kadang kalau masuk langsung gitu kan, aku orangnya nggak pernah duduk kalau ngajar, jadi berdiri terus ya, ke kanan ke kiri gitu. Jadi capek wajar. Tapi ketika aku ingat kayak murid-muridku, lihat mereka yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa, kemudian lihat mereka yang awalnya biasa aja, kemudian setelah lulus jadi orang yang sukses misalnya, itu kayak capeknya hilang gitu loh. Itu obat paling mujarab bagi seorang guru. Iya sih. Makanya kadang-kadang punya peran sendiri-sendiri sih antara guru dan murid gitu. Murid itu juga harus apa namanya, mensupport gurunya gitu. Bukan karena emang gitu, gurunya baik, kadang sama muridnya kurang ajar gitu sama gurunya. Tuh capek, udah capek, kadang-kadang perasaannya nambah capek gitu. Ya manusiawi sih yang kayak gitu ya. Iya. Yang jadi ya saling support lah, murid dengan guru, guru dengan murid. Itu kalau murid dan murid udah saling support dan bisa kerja sama bareng, wah keren banget itu kayaknya nanti. Hasil-hasilnya itu bisa kita lihat di ini. Ini nih, nggak tahu guru nih. Apakah siswa yang dapat nilai jelek merupakan kegagalan seorang guru juga? Oke, aku jawab ya. Nah, ini cocok banget. Kalau tanya-tanya kayak gini, cocok banget ini. Jadi gini, teman-teman. Dalam berhasil tidaknya pembelajaran, itu ada banyak sekali faktor. Ya, ada banyak sekali faktor. Salah satunya faktor dari guru itu sendiri. Guru itu pun ada banyak sekali faktor. Ada dari penampilan guru, kemudian penguasaan kelas dari guru, kemudian model pembelajaran yang dipakai guru, strategi pendekatan, ada banyak sekali. Guru aja ada banyak, belum lagi siswa. Siswa pun juga ada banyak faktor yang dari siswa, misalkan kemampuan awal siswa, jenis kecerdasan siswa, gaya belajar siswa, lingkungan belajar siswa, kemudian alat penunjang belajar siswa, ada banyak sekali faktor. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa kalau nilainya jelek itu kesalahan guru atau kesalahan siswa atau kesalahan lingkungan, dan sebagainya, kita nggak bisa serta-merta mengatakan itu. Makanya ada yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas, itu untuk membongkar kira-kira kok ini nilainya jelek, ini ada apa nih. Nah, itu ada sendiri teman-teman bagi seorang guru. Jadi ada kayak metode buat membongkar ini apa sih nilainya kok jelek, jadi biar tahu. Jadi ada banyak faktor ya teman-teman ya, bukan hanya dari guru, siswa ataupun lingkungan.
Iya, iya benar. Jadi ya itu kan salah satu alat ukur aja sih nilai itu ya. Jadi bukan alat ukur satu-satunya untuk kemudian mengukur keberhasilan dan ketidakberhasilan. Kalau nilai angka-angka ya, nilai sebagai angka itu apa namanya diibaratkan sebagai apa namanya sebagai keberhasilan, tingkat keberhasilan siswa, tingkat keberhasilan guru dalam mengajar, gampang aja. Guru mah ngasih soal yang dikira-kira muridnya gampang ngerjainnya aja. Itu kalau mereka bisa jawab semua, tapi apakah itu yang disebut suksesan guru dalam mengajar? Kan nggak juga. Nah itu makanya PTK banyak sandiwaranya. Makanya tergantung yang neliti juga. Tergantung yang neliti juga. Soalnya Yang udah memang, pernah skripsi S1 juga inilah, tahu lah. Banyak data-data yang dimanipulatif. soalnya Jadi mungkin sandiwara apa itu, ya, kadang-kadang hmm, Mas Ika dulu, Mas Ika dulu. jadi apa ya, tergantung kita ngukurnya itu dari apa gitu sih ya. Ngukur-ngukur ini keberhasilan guru, keberhasilan siswa itu dari apa. Kalau hanya misalkan dari nilai, yakin nggak, apalagi sekarang online kan, yakin nggak itu siswanya ngerjainnya sendiri gitu. Kalau siswanya ngerjain sendiri, enggak. Aku tuh kemarin share satu ini loh. Di ini ya, di story WA tuh aku nge-share, ada, aku nggak tahu gimana tuh, lupa, nemu satu grup yang isinya hampir kebanyakan orang nanya soal, terus kemudian ada yang ngasih jawaban, terus ngasih soal lagi, ngasih jawaban lagi. Yang mana yang nanya soal ini kalau ada jawaban dia kan nggak akan ngitung dan nggak akan belajar di situ. Yang dijadikan mereka cuman ya nyontek aja, sama aja dengan nyontek gitu loh. Jadi kadang-kadang nilai angka itu tidak bisa dijadikan ukuran juga secara mutlak ya. Ini salah satu indikatornya bisa secara mutlak. Dan itu tergantung juga kualitasnya dan kualitas ininya, kualitas penilaiannya seperti apa. Makanya kan di pendidikan kan ada ini juga ya, apa namanya tuh, kayak kita penelitian kuesioner kan ada ininya, apa namanya, apa, validasi gitu ya. Nah validasinya itu kayak gimana gitu. Nah itu tuh sih jadi faktor juga. Jadi kalau sekedar nilai itu kayaknya nggak bisa jadi faktor satu-satunya ya. Tadi kayak Mas Angga bilang kan ada faktor muridnya seperti apa. Muridnya itu ketika ujian kondisinya kayak gimana, kondisi rumah tangga, apa, kondisi keluarganya di rumah itu ngefek loh dengan nilai ujian juga. Terus kemudian apa namanya, lagi putus cinta atau enggak itu juga ngefek loh itu. Kondisi siswa jadi faktor juga gitu loh. Jadi faktor juga bagi siswa terhadap itu. Jadi kalau itu benar sih, aku nggak bisa, banyak faktor yang itu. Jadi kalau itu dijadikan satu-satunya, nah dari dulu sih aku nggak pernah setuju kalau nilai bagus. Ya emang kadang-kadang nilai bagus itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Apalagi kalau jelek ya kan, maksudnya. Ya. Itu mutlak, itu mutlak, mutlak. Gimana Mas? Oke, oke. Ini ada pertanyaan bagus nih Mas Ika. Mana? Bisa kita bahas bareng nggak ini? Ini soalnya real masalah sekarang sih. Mana ya, men? Gimana Kak tips dan triknya ngajar matematika di masa pandemi gini? Banyak siswa yang alasan jaringan, bosen dengan daring, di classroom jarang ditengok materi yang diberikan. Wow, ini pasti yang tanya. Seringnya itu alasan doang, Nek, kalau aku lihat ya. Ini karena sebelumnya tatap muka juga kayak gitu-gitu juga, malas-malas juga gitu loh. Alasan doang kayaknya. Tapi kita coba obrolin lebih serius ya, maksudnya ditanggapin agak lebih. Oke, serius. Kita bakal bahas lebih ke apa ya? Lebih ke apa itu teorinya dulu ya, baru nanti kita ke masalah-masalah khususnya. Kalau secara teori, secara pembelajaran daring itu kan kemampuan siswa itu kan dibagi menjadi 3 level kan. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 ini ketika peralatannya lengkap. Ya kan? Peralatannya lengkap. Jaringannya juga mendukung. Ya kan? Siswanya juga sehat-sehat aja. Oke, berarti kan dia bisa melakukan pembelajaran secara live gitu kan. Bisa melakukan pembelajaran secara live menggunakan teleconference, Zoom dan sebagainya. Kemudian ada level 2. Level 2 ini dia punya perangkat, punya peralatan, tetapi jaringannya itu kadang nyambung, kadang enggak. Biasanya di desa ini biasanya. Kayak desa kelahiranku misalkan ya, aku kan tinggal di Nganjuk dulu. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti level yang kedua. Dia jaringannya lemah. Yang ketiga,
ini yang level 3, yang paling bawah. Jadi nggak punya alat, kemudian jaringan juga nggak ada. Nah, sebagai seorang guru dan tenaga pendidik, kita harus bisa mengayomi atau melayani ketiga-tiganya. Kita nggak bisa serta-merta memaksakan menjadi level 1 semua. Ya kan? Kalau ini kejadian yang secara teori ya. Jadi kalau yang level 1 ya kita kasih live. Tapi yang level 2 caranya gimana? Yang level 2 itu bisa menggunakan misalkan Google Form, gitu kan? Materinya dikirim lewat WA misalkan, atau mungkin Google Classroom, handout-nya, kemudian tagihannya berupa tugas lewat Google Form atau mungkin quizzes dan sebagainya. Itu yang level 2. Kalau level 3 gimana? Level 3 kita nggak bisa maksa. Sekali lagi teman-teman, ada saudara kita yang tinggalnya di pelosok itu nggak punya HP, nggak ada sinyal. Ya berarti kita harus layani mereka dengan cara apa? Misalkan kita kirimkan berupa fotokopian misalkan ke rumahnya seminggu sekali. Ngumpulinnya juga seminggu sekali. Bisa seperti itu. Itu secara teori. Lah Kak, terus kalau yang alasan gimana? Nah, kita coba bongkar yang alasan. Yang alasan itu ada banyak faktor. Ya, sesuai dengan yang saya alami di lapangan. Yang pertama, bisa jadi pembelajaran kita membosankan. Jangan kita minta murid merefleksi dirinya sendiri, tapi kita nggak merefleksi diri kita sendiri sebagai seorang guru. Karena biasanya kalau Zoom itu kan nge-zoom materi terus bosan. Coba deh kita sebagai orang yang dewasa diajak Zoom dari jam 8 sampai jam 12 misalkan, terus kita cuma disuruh dengerin. Bosan kan pastinya kan. Kayak waktu itu lama banget, matanya sepet lama. Itu kita harus refleksi. Bisa jadi pembelajaran kita membosankan. Terlalu teacher center. Jadi gurunya aktif menjelaskan. Walaupun secara kalau kita lihat bagus banget, materinya dapat banyak, tetapi secara aktivitas peserta didik itu sangat kurang. Akhirnya apa? Muncul kebosanan. Kalau nggak gitu kamera dimatikan, mereka sambil tiduran dan sebagainya. Kita harus merefleksi. Terus gimana Kak caranya? Kalau mengatasi yang pembelajaran kita membosankan itu, teman-teman bisa gunakan berfokus ke siswa. Jadi ganti menjadi student center. Walaupun ini sebenarnya kan sudah ada sejak kurikulum 2013 di awal kan, sudah mencuat. Tapi Zoom ini seakan tenggelam. Kenapa? Karena susah. Ya kan, student center di Zoom kan susah. Nah, untuk menyiasatinya, teman-teman bisa gunakan, misalkan, kan ada sekarang AKM tuh ya kan, asesmen kompetensi minimal, ada AKM. Yang ditagih kan literasi, numerasi, gitu kan, dan juga survei karakter. Sekaligus kita melatihkan kemampuan literasi mereka, kenapa nggak kita coba kasih handout misalkan. Mereka suruh baca dulu, atau mungkin suruh diskusi secara kelompok. Gunakan breakout yang ada di Zoom misalnya. Kemudian setelah itu mereka kita kumpulkan, kemudian kita suruh presentasi. Setiap kelompok misalkan harus menampilkan yel-yel sendiri misalkan. Itu kan seru, mereka ada interaksi. Mereka nggak diem, mereka juga cari informasi. Mereka presentasi juga mereka lagi yang aktif. Dan itu bisa menjadi alternatif kalau mereka jenuh. Akhirnya apa? Pembelajarannya lebih bermakna, karena kita semuanya tahu. Kalau kita dilibatkan, itu kita bisa lebih paham, ya nggak Mas Dika? Kalau cuma mendengarkan, kita akan kurang memahami. Jadi itu bisa digunakan alternatifnya, teman-teman. Jadi jangan kok kita langsung menjudge atau mungkin mengatakan bahwa murid kita alasan dan sebagainya. Kita bisa gali kok, kita bisa gali. Kecuali kalau sudah kita gali, semuanya kayaknya sudah nggak ada masalah di guru atau nggak ada masalah di pelayanan sekolah, baru mungkin kita gali dari segi siswanya. Gitu. Iya. Itu dari sisi guru ya. Tapi yang komen banyak siswa-siswa nih. Oh iya, benar. Dan dari sisi siswa juga harus tahu gitu. Why you harus learn, belajar gitu. Itu juga harus paham gitu. Jadi apa ya, saling mendukung lah gitu. Jadi guru mengevaluasi dirinya dan siswa juga mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Jadi apa ya, ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa gitu. Nah, yang tadi dia omongin Mas Angga itu adalah untuk guru ya, untuk guru. Bukan berarti siswa itu akan nyalah-nyalahin guru terus gitu. Walaupun ya memang yang paling salah dari sebuah pembelajaran adalah guru kebanyakan sih. Benar. Jadi kadang-kadang susah buat menarik minat ketika harus live dan sebagainya. Karena kan nggak ketemu langsung gitu, nggak ada interaksi yang
eh, intens seperti yang kalau kita ketemu secara tatap muka ya. Nah, itu juga ini juga sih, banyak hal, banyak faktor. Nah, itu tapi bisa kok, insya Allah tetap bisa. Ternyata buktinya juga ada yang bisa melakukan hal tersebut untuk menjadi lebih baik. Toh kita lihat dari dulu YouTuber-YouTuber tuh kalau di YouTube itu kalau ngajarin juga banyak yang paham juga dengan apa namanya penjelasan di YouTube dan lain sebagainya. Artinya ternyata bisa juga kalau kemudian kita memang mencoba untuk ini berusaha untuk mengembangkan dirinya terus gitu. Jadi memang analisa masalahnya harus harus detail sih kalau kayak gitu ya. Ngezoom jaringan, nah itu banyak juga. Nah, makanya aku tuh di awal pandemi itu kalau disuruh ngisi pas disuruh ngisi seminar tuh selalu mencoba di awal adalah kita berdamai dulu lah dengan keadaan. Toh yang ngerasain kayak gini tuh pandemi tidak tatap muka itu bukan cuma kita dan banyak orang dan hampir seluruh orang di seluruh dunia tuh juga ngerasain yang kayak kayak begitu gitu. Jadi ya kita berdamai dulu lah dengan diri sendiri dan di situ kan nanti kita ketemu why-nya, why kenapa kita harus begini, kita kenapa kita harus tidak tatap muka dan lain sebagainya. Nah, kita ketemu apa namanya berdamai dengan keadaan, kita nemu why-nya. Nah, orang kalau udah ketemu kenapanya itu biasanya akan nyari nyari teknisnya itu kan lebih lebih gampang biasanya. Jadi sadari dulu itu sih kalau kalau aku udah dulu bilang ya emang gitu. Nah, cuman kadang-kadang memang nggak ini nggak ada kesadaran itu terus apa ya terus jadi menyalahkan keadaan gitu. Padahal emang kadang-kadang kita aja yang nggak begitu kreatif ya. 2 minggu ke depan tatap muka, nunggu-nunggu PTM tapi pas sudah PTM grogi. PTM itu apaan sih? Pembelajaran tatap muka. Oh, pembelajaran. Ah, semua disingkat ya, bahaya juga nih. Apalagi mas yang salah-salah paham biasanya kita di matematika tuh? Oh, kalau sebenarnya banyak banget sih mas yang perlu kita bahas gitu. Cuman kalau secara konsep kayaknya teman-teman udah pada tahu ya kalau kalau mengikuti konten dari awal. Kayak aku kan udah pernah bahas banyak banget gitu ya, mulai dari hal sekecil pun gitu loh. Karena intinya kayak mereka teman-teman kita di luar sana itu banyak banget yang belum paham tentang konsep yang paling banyak pecahan juga sih, pecahan. Salah satunya selain tadi ya kan, penjumlahan pengurangan tadi kayak misalkan nih kayak orang tua atau mungkin teman-teman kalian yang SMA kemudian teman-teman masyarakat umum coba deh kasih tebakan 2 dibagi setengah gitu misalnya 2 bagi setengah itu pasti ya nanti kebanyakan gitu ya. Asalkan nggak tanya orang matematika loh ya, jangan tanya orang matematika, tanya orang biasa aja misalkan umum lah, umum ambil acak di luar pasti kalau kalian kasih apa waktu yang cepat, ayo coba 2 bagi setengah berapa jawabannya cepat, itu pasti secara tidak langsung mereka jawab 1 gitu ya. Nah jadi di situ kenapa kayak gitu, karena ya itulah kita belum terlalu kuat di konsep ya, kita belum terlalu kuat di konsep. Jadi kayak nggak kepegang antara gimana sih konsep bagi itu, kemudian konsep kali itu gimana. Artinya, karena kalau kita paham betul konsep itu cepat, walaupun dikasih waktu cepat itu pasti bisa lah jawabnya. Kalau soal-soal basic, pasti bisa lah. Tapi kalau seperti itu ya itu salah satu sih yang apa sering terjadi kesalahpahaman di luar sana. Kemudian kayak antara bilangan irasional, rasional, imajiner itu kan juga dasar juga, dan itu juga banyak yang sering belum tahu gitu loh. Padahal itu penting banget ya. Karena kan seakan-akan kan remeh banget ya kayak rasional, irasional apa sih itu? Nggak perlu kak itu matematika nggak keluar itu karena itu nggak ada di soal. Loh, di ini kan kita ada merasionalkan bilangan ya, padahal ya. Nah ya, maksudnya kayak, nah makanya itu kayak itu kan kayak hal yang diremehkan karena kan nggak ada hitungannya kan di awal materi bilangan kan nggak ada hitungannya nih awal-awal. Kayak apa sih pengertian rasional, irasional, padahal itu nanti dipakai. Jadi kenapa kok banyak yang kurang paham di materi merasionalkan penyebut bentuk akar itu karena nggak kepegang rasional apa sih, irasional apa sih perbedaan antara irasional dan imajiner itu kayak nggak kepegang gitu. Jadi kalau aku dulu ya aku ingat kenapa, jadi aku ucapkan terima kasih banget pada guruku. Jadi memang guru itu berpengaruh banget ya. Kenapa aku jadi suka matematika mungkin salah satunya karena guruku. Jadi kalau guruku mengisyaratkan atau mengibaratkan imajiner itu seperti apa tuh? Seperti hayalan. Ya, seperti hayalan.
Jadi dia sebenarnya apa ya? Atau mungkin seperti itulah, seperti makhluk goib lah, makhluk goib ya, makhluk goib. Jadi dia ada, tapi kita sama sekali nggak bisa menyentuhnya di luar area kita, di luar area kita. Tapi kalau irasional itu dia ada di sekitar kita, kita bisa menjangkaunya, tapi kita nggak bisa ngelihat. Mohon maaf, seperti kentut misalkan ya, kita bisa merasakannya, tapi kita nggak bisa melihatnya. Itu bisa kita gunakan pengibaratan itu untuk matematika. Jadi sebenarnya kita bisa kok membawa matematika itu biar lebih dipahami itu seperti apa, bergantung pembawaannya aja. Iya, aku sendiri kayak baru benar-benar kenal irasional, terus imajiner itu baru kuliah loh. Kuliah di semester 1 itu kan kalkulus kan bahas itu. Kalkulus, nggak tahu ya, kayaknya kalkulus itu selalu bahas, di awal itu selalu bahas kenapa akar 2 adalah bilangan irasional. Kok sama? Iya, kayaknya di mana-mana sama ya. Itu kalau semester 1 kalkulus 1 tuh biasanya kenapa akar 2 adalah irasional. Padahal di buku ada tuh, di bukunya Parcel. Nah, cuman kadang-kadang emang nggak paham aja. Itu. Nah, padahal konsep irasional harusnya udah ada di bilangan SMA ya. SMA itu udah mulai harus ada. Karena kan kita mulai kenal ada merasionalkan bilangan dan lain sebagainya gitu. Itu harusnya udah mulai dikenalkan di situ. Kita cuma tahu ini doang ya dulu di SMA ya. Apa namanya? Kalau kita dulu namanya doang ya. Kalau kita dulu SMA Om, tapi kalau sekarang itu SMP udah ada. SMP ya. Oh iya, sekarang banyak anak SD belajar statistika itu juga buat apa tapi pikir ya. Jadi banyak perubahan sih sekarang. Iya. Nah, itu juga kadang-kadang jadi problem juga sih kalau aku ngeliat di situ sih. Karena anak SD suruh belajar statistika itu ya ngapain kan, dan secara ini kayaknya ya walaupun statistika dasar ya. Cuman aku dulu kayaknya belum ada deh SD itu statistika dasar deh. Iya, belum. Belum kan? Nah, itu di sekarang itu udah ada loh. SMP. SMP itu pun nggak sekompleks sekarang sih. Kayak rataan campuran. Iya, SMP itu ya cuman min median modus 3 itu doang. Udah. Belum ada kayak rata-rata campuran, belum ada. Sekarang udah. Kuartil itu juga baru SMA, baru kuartil. Ya itu kayaknya aku juga lihat sih jadi problem ya dengan kita sekarang ini. Maksudnya ya terlalu cepet lah untuk mempelajari yang kayak begitu. Kadang-kadang justru anak SD itu ya yang real dulu lah yang dipelajarin, bukan yang abstrak-abstraknya gitu. Ya perkembangan matematika kan cepet. Ya biasa sih perkembangan matematika sih cepet ya. Cuman kita ngukur diri juga lah seharusnya untuk bikin kurikulumnya dan lain sebagainya. Apalagi Mas? Kayaknya nyiapin materi banget ya tadi ya. Hah? Apa? Hah? Kenapa? Nyiapin materi kan tadi kayaknya. Ada yang udah belum sampai nih? Kasih sayang udah disiapin nggak disampaikan. Apalagi tadi yang mau disampaikan Mas Angga? Ada sedikit lagi sih. Nah, habisin dah. Yang kayak luas permukaan gitu ya, luas permukaan. Kebanyakan kayak mereka tahu rumusnya apa, jebret. Tapi nggak paham sebenarnya luas permukaan itu seperti apa. Karena yang saya tahu ya, pendekatan selama ini, entah semoga ini dugaan saya salah, guru matematika, itu untuk luas permukaan itu langsung ke tabung, dibuka menjadi jaring-jaring, langsung dicari luas masing-masing bangunnya. Tapi belum sampai ke per kata. Maksudnya gini, kayak aku kan sering ya kalau menjelaskan itu kayak di kontenku juga keliling misalkan. Jadi sebelum ke rumus keliling itu apa sih? Nah itu yang perlu kita katakan. Keliling itu apa sih? Kalau kita pakai kehidupan sehari-hari deh, keliling itu kayak gimana? Itu dulu baru ke rumus. Nanti paham. Biar tingkat persentase pahamnya itu lebih tinggi dibandingkan langsung ke rumus. Kemudian kayak luas permukaan juga. Luas kan berarti berupa area, gitu kan? Permukaan itu apa sih? Nah, dari situ baru kita turunkan ke
pengertiannya baru ke rumus. Intinya kita kurang itu sih, kita kurang ke arah itu. Jadi kita kurang Iya. pengertian dasar banget. Masuk limit itu juga kadang sering banyak yang ini. Kadang-kadang langsung dikasih rumus gitu limit juga. Jadi padahal ada yang tidak ada limitnya, limit yang tidak ada nilainya. Padahal kalau kita gali gitu ya, kalau kita selami kan itu cantik banget ya kan penjelasan dari limit itu. Ketika sesuatu itu kita tidak bisa menjangkau, maka kita bisa mendekatinya kan kayak gitu ya. Itu kalau ini biasanya Mas Dika sih kayak gitu ya. Kalau kita nggak bisa menjangkau, kita nggak bisa di titik itu, kita bisa mendekatinya sedekat mungkin kan kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya konsep limit kan. Tapi itu kayak kurang banget dijelaskan. Jadi langsung ke ini sifatnya bla 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 bla. Kayak kurang segala visualisasinya. Ya. Kayak kita kurang banget, kayak asimtot itu kan bisa dilimit gitu kan. Kita nggak tahu nih nilainya tepat di situ. Karena limit itu sebenarnya kan kalau fungsi asimtot itu juga sering salah persepsi juga tuh. Karena di garis yang tidak pernah berpotongan. Tapi kalau kita ini lagi dia berpotongan loh. Tapi di tak hingga nanti. Iya. Berpotongannya di tak hingga gitu. Bahkan berpotongannya nggak cuma satu, ada yang dua juga gitu. Nah, intinya ya itulah, kita kurang menyelami sampai ke dasar-dasarnya. Seperti konsep integral misalkan. Integral itu seperti apa sih? Itu kan bisa diselami sampai dasarnya. Integral tentu itu sebenarnya apa sih? Itu bisa diselami sampai ke konsep-konsep dasarnya. Itu sih. Jadi kayak pesanku gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang ada yang, ini kan juga banyak nih yang nonton dari kalangan mahasiswa kan, mahasiswa matematika atau matematika. Itu ingatlah pesan-pesan ini ya, ketika nanti kalian terjun ke dunia pendidikan, ataupun kalaupun nggak di dunia pendidikan, kalian bakal bersinggungan lah dengan pendidikan, itu ayolah kita kenalkan siswa kita kenalkan teman kita itu sampai ke dasar-dasarnya, kita gali dalam. Nggak apa-apa lah kita untuk soal-soal yang ekstrim itu kita belum nyentuh misalkan, tapi kalau kita dasarnya udah kuat, yakinlah kayak soal kayak gimana pun nanti bakal kelibas lah. Walaupun memang perlu proses, itu sih ya. Iya benar. Kayak ini kemarin aku Januari kayaknya aku bikin obrolan sama Mas Rahmat Hidayat dari Mata Magis itu. Itu juga kita bahas, kita tuh kadang-kadang apa ya? Tidak kayak misalkan persegi itu bisa disebut trapesium atau enggak ya? Nah, itu kan kadang-kadang juga enggak, persegi ya persegi, trapesium ya pokoknya begitu trapesium gitu. Yang kadang-kadang kita juga tidak bisa, ya kita mungkin tahu trapesium ya cuman kayak begitu gitu. Kayak misalkan kita persegi itu termasuk trapesium atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata dari sifat-sifatnya aja ya kayaknya termasuk juga gitu. Termasuk kalau kita mencari luas persegi pakai rumus apa tadi? Aku ngomong persegi sama apa tadi? Trapesium. Nah, sama trapesium. Itu juga sama nanti ketemunya. Karena itu masih satu rumpun kan, segi 4 dan sebagainya. Nah, itu ya yang kadang-kadang memang ini sih kurang didalami. Entah itu karena memang dari dulunya begitu, entah karena memang waktu dalam mengajar. Kadang-kadang guru kan ada juga guru-guru yang memang yang ngejar materi lah gitu ibaratnya. Karena takut nggak kekejar materinya, nggak dikejar juga kadang-kadang nggak sampai. Nah itu yang dilema lah, jadi dilema kita juga, dan itu ya yang termasuk kayak begitu tuh. Ya kita sering banyak salah paham gitu. Ya asimtot dulu juga karena kita dianggapin juga kayak gitu kan. Nah banyak hal-hal yang sebetulnya secara definisi sebenarnya kita kurangnya di definisi sih kayaknya ya. Kurang mencoba melihat secara definitif ini yang dimaksudin itu apa dan bagaimana. Itu tuh yang kadang-kadang kurang banget sih kita. Apalagi Mas salah pahamnya itu? Udah sih, kalaupun kita bahas kayaknya bakal ada part 2 kayaknya. boleh. Enggak, ini biar itu Mas, biar apa teman-teman itu nungguin gitu kalau apa. Iya benar. Sama ngaji matematika, ini kayaknya berdaging nih, biar join lagi. Ini ya. Ya Cangga dan ngaji matematika ini kayaknya live bareng yang ketiga ya Mas ya. Ketiga apa keempat ini? 2 apa 3? 2 kayaknya. Enggak, 2 pernah kemarin. Ketiga kalau enggak keempat. Aku tahu kok.
Ini kalau nggak salah ketiga. Yang pertama kayaknya aku upload di YouTube barusan tadi pagi deh. Terus ada lagi yang nggak sengaja Terus? waktunya berundang. Jadi ketika kamu live kemudian aku join. Oh iya nggak sengaja. Iya pernah Kayaknya, sekali. jadi gini Ketiga ini kayaknya. Intinya kayak apa ya, Jangga, Ngaji Matematika sama Mas Dika ini kan, sama kreator-kreator matematika yang lain itu kayak punya komunitas sendiri lah. Jadi tenang aja, kayak live-live kayak gini bakal lebih sering dilakuin. Biar apa? Biar kalau kita nggak bisa menghilangkan konten negatif di sosial media, maka kita perlu menambah konten yang positif. Nah, salah satunya adalah adanya Ngaji Matematika dan YC Angga di sini. Jadi kalau kita ada live, kami ada live, itu kalian wajib banget nonton. Karena live-nya bukan hanya hahi saja, tapi juga bakal ada materi-materi daging yang bisa, insya Allah bisa menambah ilmu lah, atau mungkin pengalaman, berbagi pengalaman untuk kalian semua. Iya, sekalian deh kalau ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan layang-layang. Layang-layang itu pokoknya yang bentuknya kayak begitu gitu, itu kan sering kayak gitu juga ya. Pokoknya bentuknya kayak begitu gitu. Nah ya kayak begitu tuh kayak gimana? Nanti bingung lagi, belah ketupat sama layang-layang tuh bedanya apa itu. Nah itu macam-macam lagi dah tuh. banyak hal ya kalau kita ngomongin matematika tuh masih banyak hal, termasuk apa matematika dan bagaimana matematika, dan termasuk kesalahan-kesalahan kita memahami matematika itu juga kadang banyak. Bahkan mungkin ya postingannya Ngaji Matematika itu juga masih banyak yang salah paham gitu. Jadi makanya kalau ada yang komentar tuh seneng banget dah. Ada yang ngoreksi itu loh. Jadi tidak menyesatkan banyak orang. Matematika yang kita pahami kan sebenarnya hanya berapa persen aja ya Mas Dika ya sebenarnya. Iya benar. Yang kita pelajari di sekolah kan cuma kulitannya doang lah ibaratnya. Kenapa kayak kita mungkin ada teman-teman yang menganggap bahwa kita pintar, sebenarnya enggak. Cuman karena memang saya sama Mas Dika suka share, jadi ya kelihatannya pintar kelihatannya. Ya. Cuman ya doain aja lah teman-teman, semoga memang dengan kami berbagi itu Tuhan memberikan tambahan ilmu biar kami bisa berbagi lebih lagi, doakan aja lah. Ya. Iya. Aku lagi, kalau tahun ini aku lagi ini Mas, fokus di sejarah matematika. Makanya kayak beberapa kayak konten-konten itu sangkutannya ke itu terus. Iya, makanya lagi fokus di situ, lagi banyak coba belajar di itu. Karena menarik juga loh belajar ini itu, dan ya bagus lah untuk kita tahu hal itu. Project apa Mas 2021 kalau Mas Angga? Kalau aku lebih ke itu sih, ya intinya kayak meluruskan yang selama ini mereka kurang paham lah. Intinya kayak miskonsepsi coba aku bongkar lah. Itu misi abadi kayaknya. Iya kalau itu masih banyak. Misi abadi. Karena kita kadang-kadang belajar tuh sesuatu yang memang kita nggak tahu sih dasar awalnya itu kayak apa. Kayak kenapa negatif kali negatif itu sama dan positif. Kenapa negatif kali positif itu negatif itu. Bahkan di kampus pun harusnya diajarin itu, tapi nggak diajarin loh. Iya. Analisis real itu harusnya ketemu sampai di situ, teorema itu harusnya. Kenapa satu lebih besar dari dua? Kenapa dua lebih besar dari tiga? Nah, itu kayaknya juga di analisis real harusnya kita udah diajarin ya kayak gitu. Cuman kayaknya nggak diajarin, kenapa ya? Sibuk kali ya dosennya ya. Iya. Saya maafkan lah Bapak Ibu dosen. Oke Mas Angga, udah sejam lebih. Ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman kita sekarang ini? Pesanku buat teman-teman semua, intinya kayak belajar matematika itu jangan dijadikan beban teman-teman. Jangan dijadikan tujuannya hanya untuk cari nilai, karena yakinlah bahwa ilmu matematika itu bakal dipakai terus. Bahkan kalaupun kita udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, itu tetap dipakai. Kenapa? Karena matematika nggak bisa lepas dari yang namanya logika, nggak bisa lepas dengan yang namanya analisis, nggak bisa lepas dengan yang namanya berpikir kritis, dan semuanya itu nanti akan terus kita pakai. Jadi bukan hanya materi yang kita pakai, tetapi khasiat dari belajar matematika itu akan ngikut semua ke kita. Itulah kenapa alasannya seorang matematika yang bergelut di matematika itu pasti sedikit banyak terpengaruh dengan kematematikaannya. Misalkan berpikirnya terstruktur, kemudian terkonsep dan sebagainya, itu karena apa? Karena dari matematika itu. Intinya
belajarlah karena kamu memang pengen belajar, jangan karena dipaksa. Ya, oke, itu aja. Yes, strong why dalam belajar. Jadi aku tuh selalu ngomong why gitu. Kenapa sih harus belajar matematika gitu? Ya kalau nggak menganggap penting ya nggak apa-apa gitu. Tapi why-nya itu harus apa dulu gitu. Kenapa nganggap nggak penting dan lain sebagainya itu juga harus kuat gitu. Why-nya. Nah ini ada pertanyaan bagus tapi kalau di akhir ya, matematika dasar itu apa aja sih? Mas Angga deh yang jawab singkat. Banyak. Ini kalau jawab nggak habis ini. Ya, penjumlahan, pengurangan operasi biasa itu, kemudian pecahan, operasi bilangan bulat, kemudian apalagi itu yang tadi aku sampai lupa. Yang banyak mana? lah pokoknya. Banyak. Perpangkatan, akar, pangkat nanti juga masuk ke situ ya. Pola, aljabar pola dipakai terus. Geometri itu kan juga dipakai terus. Yang dasar-dasar kayak Pitagoras. Walaupun Pitagoras itu nggak bener-bener dasar, tapi Pitagoras juga bakal dipakai terus di apa itu trigonometri masuk, ya kan? Trigonometri di bangun ruas lengkung juga masuk, di kerucutnya itu kan sama garis lukis, intinya kayak bakal dipakai. Intinya materi matematika itu nggak berhenti di situ aja, jadi semuanya saling terkait. Oke, thank you. Ini ada yang nanya tips memahamkan siswa terkait konsep matematika dasar untuk anak SD. Kalau jawabanku nanti tolong dicari aja di IGTV-nya Ngaji Matematika di bagian aku ngobrol sama Pak Ahmad Rizali dari Gernas Tastaka. Nah itu beliau agak konsen di anak SD. Siapa tahu bisa cocok ya dengan jawaban itu. Atau Mas Angga ada ini saran terakhir? Kayaknya itu terakhir deh. Terakhir mulu ya. Memahamkan matematika dasar. Oke, intinya kayak ya gimana ya, agak susah juga sih jawabnya kalau memang nggak concern ke bener-bener anak SD-nya. Jadi memang agak susah gampang ya untuk memahamkan matematika dasar ini, khususnya kan kalau kita ngomong dasar kan berarti ke jenjang SD. Ya berarti orientasi kita bukan nilai gitu. Orientasi kita bukan nilai. Ketika benar-benar pengen memahamkan konsep dasar, ya kita jangan berorientasi nilai, tapi memang benar-benar berorientasi dengan dia benar-benar betul. Jadi cara ngujinya, kalau dia paham atau enggak, itu enggak harus ujian tulis, bisa lisan, ya kan, bisa presentasi kan di situ. Sebenarnya orang paham itu ketika dia bisa menjelaskan kan, ya udah di situ aja. Karena kalau ujian tulis itu masih banyak faktor eksternal lain yang mengganggu gitu. Jadi cara gampang ya itu, kalau kita pengen benar-benar menguji dia pahamnya, dia udah benar-benar paham atau enggak, bisa di situ. Oke, thank you. Matematika apa menariknya? Wah, masih malah banyak yang nanya. Biasaan dari tadi nggak nanya-nanya. Tapi udah kemalaman deh nanti ya. Kita kapan-kapan kita buat part berikutnya aja. Ini udah jabah. Oke, kita nanti kan buat part berikutnya lah. Nanti kita coba atur waktunya lagi untuk teman-teman. Termasuk apa ya, tadi ada yang nanya tentang gunanya trigonometri ya, apa dalam kehidupan. Nah itu aku sering bahas, nanti dicari-cari. Kalau trigonometri belum ada sih, cuma di seminar-seminar doang. Oke gitu Mas Angga, thank you. Waktunya malam hari ini udah mulai mau nguap kayaknya. I know it. Ada ngantuk. Besok kayaknya mulai kita udah aktivitas lagi. Thank you Mas. Nanti kapan-kapan kita jadwalin lagi lah untuk bisa sharing-sharing lebih jauh lagi. Assalamualaikum Mas Angga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aku mau hati-hati close-nya ya, biar nggak kayak kemarin ya. Oh iya, besok kita ngobrol sama tadi yang tadi juga hadir nonton di sini, kita akan besok live sama Mas Febri, ya, Mas Febri Irawan, Faiz. Nah, itu juga boleh di-follow nanti. Nanti aku share infonya di mana? Di story lah, insya Allah. Oke, thank you ya. Assalamualaikum.